Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aam Imaduddin MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling, serta teman-teman BK 3B yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada diskusi kali ini, kita akan mengangkat topik mengenai fundamental process of leadership, management, and administration. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alisa Triagustin, perwakilan dari kelompok 2, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Teh Anissa Salsabila. Yang kedua, ada saya sendiri, Halisa Triagustin. Yang ketiga, ada Teh Nida Nurhamidah. Dan yang keempat, ada Teh Sipa Jamiatus Sahara. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Baiklah, kita langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka diskusi pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, penyajian materi. Penyaji pertama kepada Teh Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ialah kepemimpinan, manajemen dan administrasi. Hubungan kepemimpinan, manajemen dan administrasi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Di sini kepemimpinan adalah wadah dan arah yang dimana biasanya dalam organisasi itu berisikan suatu program, visi, dan misi. Begitu pula dengan fungsi kepemimpinan, manajemen ataupun administrasi yang dapat digabungkan dalam suatu orang atau bahkan didistribusikan ke beberapa orang, sehingga fungsi kepemimpinan yang dimaksud untuk memandu pelaksanaan sistem dan proses yang penting bagi keberadaan seperti fokusnya kita dan profesi kita, yakni penyediaan layanan konseling. Next slide, Teh. Nah, pemimpin yang dimaksud tentunya harus terlibat atau memiliki perencanaan yang berkelanjutan seperti perencanaan ketidakpastian, kemungkinan, kontingensi, dan probabilitas. Dan seorang pemimpin harus memiliki sifat futuris atau orang yang terus-menerus menganalisis kecenderungan yang mungkin berdampak pada program atau organisasi mereka. Dan biasanya pemimpin sering memasukkan berbagai paradigma seperti analisis SWOT. Dan apa sih analisis SWOT itu? Jadi analisis SWOT itu singkatan dari suatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dimana sebagai kategori yang digunakan untuk menilai status organisasi saat ini dan kebutuhannya akan perubahan untuk menghadapi masa depan. Kayak pertanyaan seperti apa kekuatan kita sebagai program konseling, jadi apa yang kita kuasai, apa kelemahan kita, kekuatan baru apa yang kita peroleh, dan seperti itu. Next slide, Teh. Seng pada 1990 menyatakan bahwa program konseling adalah organisasi pembelajaran. Jadi program konseling diidentifikasi sebagai kumpulan yang setara bekerja sebagai tim untuk memajukan layanan gabungan mereka dan untuk terus meningkatkan kualitas dari apa yang mereka lakukan. Jadi organisasi pembelajaran di sini yang dimaksud itu kan kita tuh kerja tim, di mana kerja tim itu pasti di dalamnya itu ada manajemen, di mana ada pengaturan, ada proses dan semacamnya. Jadi kita tuh belajar dari situ, jadi organisasi pembelajaran. Next slide, Teh. Baik, yang pertama itu ada perencanaan. Di sini tuh ada perencanaan strategis. Di sini perencanaan strategis ialah pendekatan perencanaan yang komprehensif dan biasanya pada tingkat kelembagaan. Tetapi juga dapat digunakan pada tingkat organisasi yang lebih kecil. Jadi rencana strategis juga dapat berguna dalam memanage waktu untuk mengurangi ketidakjelasan dan usaha yang sia-sia tentang tujuan kelembagaan dan bagaimana setiap unit yang diberikan sesuai dengan struktur kelembagaan yang menyeluruh. Dan di dalamnya juga rencana strategis itu biasanya terkait dengan proses penganggaran.
Next slide teh. Yang kedua itu perencanaan aksi. Di sini tuh perencanaan aksi yaitu tindakan yang biasanya mencakup referensi ke tujuan strategis. Jadi masih nyambung dari perencanaan strategis yang tadi. Tujuan tujuan yang didukung oleh unit tertentu, misalnya kita tuh program konseling. Terus dalam keseluruhan strategi organisasi itu dalamnya tuh ada tujuan strategi khusus yang ingin dicapai dan yang ingin dicapai oleh rencana dan aksi. Terus penjelasan rinci tentang setiap langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan rencana seperti alokasi tugas dan tanggung jawab, garis waktu untuk rencana tersebut, eh, mengenai analisis biaya dan manfaat. Dan tolak ukurnya biasanya mencakup pernyataan tentang bagaimana pencapaian tujuan atau sasaran akan diukur, sehingga patokan untuk menentukan kriteria sukses. Jadi selain perencanaan yang menstrategiskan rencana itu, kita juga merencanakan aksi biar sesuai gitu sejalan sama tadi rencana strategisnya. Untuk yang ketiga ini ada program perencanaan program. Di sini strategi intervensi yang digunakan dalam program terencana dapat bervariasi dalam kaitannya dengan hasil yang diinginkan, dan ini dapat dievaluasi dalam kaitannya dengan dampak terhadap hasil yang akan dicapai. Perencanaan program dapat berfokus pada inisiasi program baru, seperti kita profesi BK nih, layanan konseling dalam organisasi tertentu, atau modifikasi perencanaan terhadap program yang ada untuk menjadikan lebih selaras dengan rencana strategis organisasi, dan juga untuk merenovasi program yang ada karena pengetahuan penelitian baru atau mendapat kebijakan baru, ataupun menangani perubahan demografi klien atau tren lainnya. Next slide teh. Yang keempat, ada sistem berpikir. Sistem sistem berpikir ini ialah pemikiran sistem untuk administrator konseling. Kan kita profesi BK ya, di sini administrator konseling dalam pengaturan apapun berarti bahwa mereka harus terus-menerus berjalan tentang organisasi, di mana konseling merupakan subsistem dan mencoba membuat keduanya berinteraksi dengan cara yang positif dan terarah. Jadi dari tadi yang pertama itu perencanaan strategi, nyambung ke aksi apa yang akan kita lakukan, terus program apa nih yang dilakukan di aksi, dan terus bagaimana sih cara untuk kayak menjalankan dengan cara sistem berpikir yang ini, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Teh Nida Nurhamidah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen perencanaan dan lainnya. Nah, hal yang paling penting atau paling utama dalam perencanaan program layanan konseling yaitu harus berorientasi pada misi organisasi tempat layanan konseling itu dilaksanakan atau program layanan konseling itu akan dijalankan. Nah, perencanaan dalam layanan konseling harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan itu harus berdasar pada undang-undang atau kebijakan yang relevan yang merupakan sumber utama kebijakan dan dana layanan konseling. Kalau di Indonesia kita itu dinaungi oleh ABKIN atau undang-undang yang menaungi layanan konseling. Yang kedua yaitu dokumen perencanaan program konseling mengutamakan kebutuhan dan kepentingan berlangsungnya program layanan konseling sehingga bisa meningkatkan kualitas atau manfaat dari biaya program konseling. Jadi gak boleh berorientasi pada individual seperti itu. Yang ketiga yaitu seorang administrator konseling harus mampu meyakinkan orang-orang dengan pernyataan-pernyataan yang ilmiah dan relevan berdasarkan data dan hasil mengenai dan hasil penelitian mengenai program layanan konseling yang akan dijalankan beserta manfaat dari program layanan ini. Jadi seorang kepala atau administrator itu harus melakukan riset terlebih dahulu terhadap program yang akan dijalankan sehingga orang-orang itu bisa percaya dengan yang program yang akan kita jalankan. Nah, dalam elemen perencanaan dan lainnya itu
Ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu mengenai penganggaran. Nah, dalam hal perencanaan, penganggaran atau pendanaan itu merupakan salah satu komponen utama. Jadi bukan hanya mengenai mengidentifikasi visi misi, tujuan, dan sasaran program layanan konseling. Jadi penganggaran itu merupakan hal yang penting karena dengan penganggaran itu seorang administrator konseling harus mampu mempertanggungjawabkan proposal pendanaan yang diajukan oleh program layanan konseling. Penganggaran ini sangat dibutuhkan untuk layanan konseling agar bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga, unsur selanjutnya yaitu mengenai aliran pendapatan dan pusat biaya. Aliran pendapatan dan pusat biaya bisa kita artikan juga dengan tadi anggaran atau pendanaan. Aliran pendapatan ini merupakan seluruh pendapatan atau semua pendapatan yang didapatkan oleh suatu program yang mana dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program layanan konseling seperti untuk biaya gaji pegawai dan sarana prasarana atau biaya operasional. Nah, aliran pendapatan ini bisa didapatkan salah satunya dari sumber internal dan hibah eksternal. Kalau hibah eksternal ini yaitu membutuhkan proposal pendanaan. Yang ketiga yaitu mencari hibah. Nah, apabila aliran dana dari pusat organisasi belum memadai untuk berjalannya program layanan konseling kita, maka di sini seorang administrator itu harus mampu mencari dana hibah dari sumber eksternal dengan menggunakan sebuah proposal. Langkah-langkah mohon maaf PPT-nya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama mengidentifikasi ide-ide penelitian atau inisiatif instruksional atau kegiatan lain yang bisa menunjang dukungan dari lembaga yang akan menjadi donatur program layanan kita. Yang kedua yaitu mengidentifikasi program atau lembaga lain yang bersedia berkolaborasi dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu menemukan sumber pendanaan potensial. Nah, hal yang paling penting yaitu kita itu harus mengetahui proposal seperti apa nih yang diinginkan oleh donatur program layanan kita, sehingga mereka itu akan bersedia menjadi pendukung layanan kita. Selanjutnya, setelah proposal kita didanai, maka kita itu atau seorang pemimpin atau seorang administrator itu harus mempertanggungjawabkan dana itu dialokasikan untuk hal apa saja. Apakah sesuai dengan proposal yang telah diberikan atau tidak, karena akan ditanyai lagi oleh si donatur pendanaan gitulah. Yang selanjutnya yaitu rekrutmen, retensi, dan pengembangan staf. Nah, hasil utama dari perencanaan dan penganggaran program konseling itu yaitu pada rekrutmen, retensi, dan pengembangan staf profesional dan pendukung berkualitas tinggi. Yang mana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program konseling dan berkembangnya penggunaan teknologi yang canggih dalam layanan konseling yang akan kita berikan atau yang akan kita jalankan. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan merekrut staff adalah mengenai keterampilan keprofesionalan yang mereka miliki, lalu kredibilitas yang mereka bawa ke dalam program kita, lalu mengenai gelar akademik yang mereka punya, karya yang diterbitkan ataupun buku yang mereka terbitkan. Selanjutnya itu mengenai pengalaman magang atau pengalaman bekerja mereka dan lain sebagainya. Tujuan utama dari perekrutan tenaga profesional yaitu yang pertama, mereka itu akan mampu mempertanggungjawabkan kinerja kerja mereka, terutama dalam hal keterampilan, teori, pedoman, etika, atau materi lain yang penting untuk menjadi seorang profesional di bidang ini. Karena mereka itu kan udah
belajar gitu. Jadi akan lebih mampu mempertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu membuat konselor profesional memenuhi syarat untuk pembayaran pihak ketiga. Yang ketiga yaitu meningkatkan penekanan pada kredensial yang diperoleh konselor dan psikolog konseling terkait dengan akreditasi. Yang keempat yaitu melindungi klien dari orang yang tidak kompeten untuk praktik konseling, konsultasi, atau pengajaran konselor atau psikolog konseling. Yang nantinya nggak akan terjadi malpraktik ya kalau misalkan kita itu merekrut orang-orang yang profesional di bidang konseling atau di bidang layanan konseling. Dalam hal rekrutmen ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu penyimpanan. Tanggung jawab pemimpin atau seorang manajer adalah agar mampu mempertahankan staf profesional yang telah berkontribusi dalam program layanan konseling yang kita jalankan. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang nyaman atau lingkungan yang kondusif, di mana staf profesional dan pendukung merasa terhubung dengan anggota satu sama lainnya, sehingga mereka itu mampu memberikan kontribusi untuk misi program layanan konseling. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan pengembangan profesional. Pertumbuhan dan perkembangan tenaga profesional dan staf pendukung dapat terjadi dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai hal. Di antaranya adalah yang pertama kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, lalu kehadiran di konferensi profesional, lalu mengikuti seminar mengenai topik yang membangun wawasan dan keterampilan di antara anggota staf, lalu kesempatan bagi staf untuk melayani sebagai pemimpin proyek, lalu yaitu bisa mengikuti tim peningkatan kualitas berkelanjutan yang bertugas untuk memeriksa masalah program tertentu, misalnya asupan konseling, perpustakaan sumber daya, manajemen waktu, penjangkauan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk apa sih? Hal ini tuh bertujuan untuk agar staf yang ada dalam program layanan konseling bisa berkembang, meningkatkan insight atau wawasan mereka, lalu keterampilan dan pengalaman mereka, yang mana hasilnya itu akan menunjang keberhasilan dari program layanan konseling yang akan dijalankan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Nida yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu penyampaian pemateri yang ketiga oleh saya sendiri. Boleh next slide teh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan staf. Salah satu unsur rekrutmen, retensi, dan pengembangan profesional staf adalah pengawasan terhadap staf. Tujuan diadakannya, dilakukan, dan bagaimana supervisi terjadi. Dalam banyak hal, supervisi konselor profesional dalam konseling atau pusat karir atau lembaga pengaturan pengembangan fokus supervisi untuk konselor dalam pelatihan yang dibahas sebelumnya. Tujuan utama supervisi adalah memberdayakan, yaitu untuk membantu anggota staf konseling profesional menjadi ulet, energik, dan bergairah tentang apa yang mereka lakukan. Yang kedua, untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka sebagai pemain tim. Yang ketiga, untuk mereka merasa nyaman dengan tanggung jawab dan kesempatan mereka. Yang keempat, untuk membantu mereka menganggap kegagalan dan belajar darinya. Dan yang terakhir, memperjelas tentang kompetensi yang perlu mereka tingkatkan dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Penting juga untuk ditegaskan bahwa tujuan supervisi adalah untuk membantu yang disupervisi berhasil dan bukan gagal. Selanjutnya teh. Nah, dalam kasus konselor dalam pelatihan, pengawas juga perlu menjalankan peran penjaga gerbang yang mewakili profesi konseling. Apakah seorang konselor dalam pelatihan tertentu memiliki kemampuan pribadi dan profesional untuk dianggap mampu melayani
secara mandiri serta peran profesionalnya. Ya, karena supervisi semakin dilihat sebagai intervensi organisasi dengan sendirinya dan sebagai faktor penting dalam bagaimana budaya organisasi atau program itu dibentuk, baik proses akreditasi maupun pedoman etik. Baik, saya akan melanjutkan. Dalam kasus konselor, dalam pelatihan, pengawasan juga perlu menjalankan peran penjaga yang mewakili profesi konseling. Apakah seorang konselor dalam pelatihan tertentu memiliki kemampuan pribadi dan profesional untuk dianggap mampu melayani secara mandiri maupun peran profesional? Karena supervisi semakin dilihat sebagai intervensi organisasi dengan sendirinya dan sebagai faktor penting dalam bagaimana budaya organisasi atau program dibentuk, baik baik proses akreditasi maupun pedoman etika yang telah diarahkan pada pentingnya supervisi. Salah satu contoh proses akreditasi yang berkaitan dengan pusat konseling yaitu universitas dan perguruan tinggi, yaitu adalah layanan konseling internasional. Di antara standar untuk peran dan fungsi layanan konseling adalah penyediaan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan profesional peserta pelatihan dan staf. Layanan konseling juga harus mempertahankan program pelatihan dalam pelayanan yang berkesinambungan. Fitur utamanya adalah pengawasan dan konsultasi. Anggota staf junior juga harus memiliki kesempatan untuk melanjutkan pengawasan dan konsultasi dari anggota staf yang lebih terlatih dan berpengalaman. Dalam konteks ini juga administrator program pusat atau lembaga konseling jika tidak melayani sebagai supervisor sendiri harus menyadari pentingnya peran ini dalam menghasilkan layanan konseling yang berkualitas dan oleh karena itu memilih supervisor yang dipersiapkan dengan baik untuk melakukan peran ini. Administrator dapat memberdayakan staf pendukung untuk membuat keputusan bertanggung jawab atas area yang termasuk dalam lingkup mereka dan mendelegasikan peran tertentu kepada mereka yang mengakui nilai dan pengetahuan mereka tentang program dan memelihara kontribusi mereka. Instruksi seperti itu dengan staf menimbulkan kepercayaan, retensi, dan energi atas nama program. Penekanan supervisi pada bagian ini difokuskan terutama pada supervisi klinis, supervisi mahasiswa atau staf profesional yang berada dalam hubungan konseling langsung dengan klien. Boleh next slide deh. Di sini ada program atau perencanaan. Yang pertama, administrator cenderung memiliki tanggung jawab pengawasan untuk staf pendukung konseling. Orang-orang tersebut dapat mencakup staf klerikal, resepsionis, para profesional yang memiliki memelihara perpustakaan sumber daya dan fungsi dalam peran pendukung lainnya, spesialis dalam evaluasi program, pengumpulan dan analisis data, spesialis dalam instalasi seperti perbaikan dan pemeliharaan teknologi yang digunakan dalam program. Jadi singkatnya, anggota staf pendukung sering mewakili perekat dan memori institusional dari program konseling. Yang kedua ada administrator dapat memberdayakan staf pendukung untuk membuat keputusan, bertanggung jawab atas area yang termasuk dalam lingkup mereka, dan mendelegasikan peran tersebut pada mereka yang mengakui nilai dan pengetahuan mereka tentang program dan memelihara kontribusi mereka. Interaksi seperti itu dengan staf menimbulkan kepercayaan, retensi, dan energi atas nama program.
Penekanan supervisi pada bagian ini difokuskan pada supervisi klinis, supervisi mahasiswa atau staf profesional yang berada dalam hubungan konseling langsung dengan klien, di mana tindakan boleh teh ke bawah, di mana tindakan interaksi mereka di mana tindakan interaksi mereka intim, rahasia, dan seringkali emosional. Next slide teh. Yang selanjutnya ada penggunaan teknologi dan manajemen pengetahuan. Di negara yang disebut World dan Cyber Society atau diberi label oleh banyak metafora lain yang menonjolkan sejauh makna teknologi canggih meresap di tempat kerja, rumah, dan lembaga sosial. Administrator bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan kepada pengguna teknologi canggih dalam program konseling mereka. Nah, selama 3 dekade terakhir atau lebih, berbagai teknologi telah dikembangkan untuk memperluas atau memperkuat kemampuan konselor untuk memengaruhi perubahan perilaku pada klien, dan program konseling yang telah menggunakan teknologi ini untuk membantu proses administrasi. Bergantung pada titik waktu seseorang melakukan analisis, teknologi baru telah mencakup penerapan permainan, perangkat perekam audio video, simulasi, film, pusat penilaian, pemecahan masalah, inventaris mandiri, bahan sumber daya terprogram, dan mungkin sebagian besar secara komprehensif, sistem interaktif komputer, orang yang dirancang untuk memfasilitasi latihan dan eksplorasi perilaku klien, pengembangan informasi, penilaian, perencanaan, dan simulasi kemungkinan hasil tindakan dan pengobatan. Next slide teh. Nah, dalam beberapa kasus, komputer telah dilemparkan sebagai pengganda pikiran, sebagai cara penggabungkan visi individu tentang kemungkinan masa depan di mana dia dapat terlibat, atau sebagai jalan menuju masa depan tersebut, resiko atau investasi yang terkait dengan perilaku yang berbeda. Mereka telah digunakan untuk penilaian dan diagnosis. Pengukuran psikofisiologis dan umpan balik biologis, pengamatan dan penilaian perilaku, analisis data statistik dan visual, motivasi anak-anak, dukungan administratif untuk program konseling, seperti penagihan, manajemen keuangan, persiapan anggaran, memelihara database, kata pemrosesan, telekomunikasi, konsultasi krisis, dan intervensi dengan pasien psikiatri. Menurut HER 1999 ada dua. Yang pertama, penggunaan yang sama ini sering dikalikan secara eksponensial. Jadi sebagai banyak situs web dikhususkan untuk lowongan misalnya pekerjaan, informasi karir, majikan informasi, cara melamar lowongan kerja yang ada, cara membuat resume, dan menukarnya dengan calon pemberi kerja, seperti konseling karir online dan aktivitas terkait lainnya yang termasuk penilaian minat mandiri dan bakat, dan kecocokan mereka dengan peluang kerja dalam pendidikan yang ada, terlihat dalam berbagai latihan, pengambilan keputusan, dan bentuk lainnya pertanyaan. Yang kedua, penggunaan komputer dan internet semakin berkembang secara personal dan penyuluhan. Boleh next slide teh. Nah, di antara kemungkinan yang muncul untuk konseling melalui penggunaan internet, seperti yang diidentifikasi oleh Samson, Kolodinsky, dan Greno 1997, yang pertama ada konferensi video sebagai alternatif. Nah, yang dimaksud
yang dimaksud ini tuh untuk mewawancarai kerja tatap muka tradisional yang dilakukan bisa di kampus. Yang kedua, menggunakan email, yaitu untuk menanggapi pertanyaan individu tentang berbagai masalah kesehatan mental. Yang ketiga, ada individu membingkai suatu masalah dan profesional kesehatan mental yang menanggapi dengan informasi, rekomendasi tindakan, dan mungkin rujukan konseling. Yang keempat, layanan konseling pemasaran baik online maupun di situs geografis dengan wawancara penyaringan elektronik yang disediakan untuk menentukan apakah konseling harus dilanjutkan atau tidak. Yang kelima, memberikan layanan konseling dengan proses video conference dua arah. Yang pertama ada yang menggunakan email menggunakan instruksi dengan bantuan komputer. Yang kedua ada kelompok diskusi yang dimodernisasi. Yang keenam, memberikan sumber daya psikoedukasi swadaya. Yang tujuh, memberikan pengawasan konselor dan konferensi kasus. Yang kedelapan, membantu dalam penelitian dan pengumpulan data. Yang terakhir, penggunaan umum selanjutnya dari proses yang dimediasi komputer adalah pengujian psikologis. Boleh next slide, Teh. Dan yang terakhir ada standar etika. Semakin berbicara tentang masalah etika tertentu yang perlu ditampilkan ketika komputer atau internet digunakan dalam program konseling. Sebagai contoh, The American Counseling Association Code of Ethics and Standard of Practice 1995 secara langsung membahas teknologi komputer yang digunakan dalam konseling. Yang pertama, ada penggunaan komputer. Jadi, ketika aplikasi komputer digunakan dalam layanan konseling, konselor memastikan bahwa yang pertama, klien secara intelektual, emosional, dan fisik mampu menggunakan aplikasi komputer tersebut. Yang kedua, aplikasi komputer sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, klien memahami tujuan dan pengoperasian aplikasi komputer. Dan yang terakhir, tindak lanjut menggunakan aplikasi komputer oleh klien yang disediakan untuk memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin terjadi, menemukan penggunaan yang tidak tepat, dan menilai kebutuhan selanjutnya. Yang kedua, ada penjelasan keterbatasan. Jadi, konselor memastikan bahwa klien diberikan informasi sebagai bagian dari hubungan konseling yang cukup menjelaskan keterbatasan teknologi komputer. Dan yang terakhir, ada akses ke aplikasi komputer. Jadi, konselor menyediakan akses yang sama ke aplikasi komputer dalam layanan konseling. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Tesipa. Kepada Tesipa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah terkait evaluasi program konseling. Alat ataupun proses administrasi terakhir yang akan dibahas dalam bab ini adalah evaluasi program konseling, termasuk dengan analisis biaya dan juga manfaat. Nah, secara umum, evaluasi program konseling adalah pengumpulan dan juga analisis informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang kualitas dan hasil dari program konseling itu sendiri. Proses konseling itu digunakan untuk menentukan bagaimana mengubah penyampaian layanan konseling yang berbeda agar lebih efektif dan tentunya efisien dalam pencapaian tujuan program dan konseling. Selanjutnya, Teh.
Henderson dan juga Gibbers pada tahun 1998 berpendapat bahwasanya perencanaan melibatkan penilaian kebutuhan siswa dan klien program lainnya terhadap visi dan misi yang ditetapkan untuk program tersebut. Nah, evaluasi dilakukan dalam konteks penilaian kebutuhan, rancangan program, dan rencana implementasi. Maka dengan demikian, perencanaan dan evaluasi cenderung bersifat timbal balik. Agar berhasil, evaluasi perlu direncanakan dan perencanaan membutuhkan hasil evaluasi program untuk menentukan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan yang ditetapkan oleh program. Selanjutnya, Teh. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan evaluasi. Yang pertama adalah designing the evaluation atau bisa disebut dengan rancang evaluasi. Ketika ditentukan apakah evaluasi akan bersifat sumatif ataupun formatif, maka perlu diputuskan data apa yang akan dikumpulkan, siapa yang akan terlibat dalam melakukan evaluasi, dan siapa yang akan menjadi responden sasaran dalam pengumpulan data. Yang kedua ada collecting the data, yaitu mengumpulkan data. Ini adalah bagaimana informasi yang diinginkan dan diperoleh melalui beberapa cara, yaitu bisa dengan kuesioner, wawancara, kelompok fokus, ataupun dengan instrumen standar. Selanjutnya, Teh. Untuk yang ketiga harusnya ada analisis data atau menganalisis data. Nah, proses ini bergantung pada jenis informasi yang dikumpulkan. Contohnya, apakah datanya berbentuk kualitatif ataupun kuantitatif? Apakah data diberi peringkat dalam skala interval? Apakah Anda memiliki data dasar tentang kinerja klien untuk dibandingkan dengan hasil pasca perawatan? Dan kepada siapa kamu akan melaporkan temuan yang akan dipengaruhi jenis analisis yang dilakukan? Selanjutnya, sebelum reporting and using data, ada menafsirkan data. Akhirnya, analisis kualitatif ataupun kuantitatif yang dibuat akan memunculkan beberapa pertanyaan, yaitu apa yang akan didefinisikan sebagai kualitas kinerja yang dapat diterima, apakah data menunjukkan bahwa perilaku klien berubah sebagai akibat dari intervensi yang digunakan, dan apakah hasil evaluasi menunjukkan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan program. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir ada reporting dan using data, atau bisa disebut dengan melaporkan dan menggunakan data. Nah, di luar kepemimpinan administrator dalam mengimplementasikan evaluasi program, pastinya ada kemungkinan bahwa kekuatan lain mungkin berperan dalam mendorong evaluasi semacam itu. Nah, di era akuntabilitas, proses akreditasi, persyaratan perencanaan berkala di tingkat organisasi, dan persyaratan negara-negara atau bagian federal, masing-masing dapat menjadi stimulus untuk melakukan evaluasi program. Jadi dalam kasus apapun, ada kemungkinan bahwa administrator lembaga di mana program konseling ditempatkan, contohnya Dewan Perwakilan, Pendidikan, Wali Amanat, dan Legislator, perlu diberitahu tentang hasil evaluasi tersebut. Maka dari itu, informasi yang dikumpulkan dan hasil yang diperoleh, betapapun rumitnya, harus dituangkan ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh para pengambil keputusan. Nah, proses pelaporan dan interpretasi hasil evaluasi ini menjadi tugas administrator program konseling saat ia menjelaskan, mengklarifikasi, mengajukan, dan menempatkan makna evaluasi ke dalam konteks. Kenapa hal ini perlu? Karena proses pelaporan ini dilakukan secara efektif. Ini juga merupakan metode utama komunikasi, hubungan masyarakat, dan akuntabilitas kepada berbagai publik program konseling, baik itu internal ataupun eksternal. Jadi teman-teman, pada intinya proses ini memberi administrator program konseling kesempatan lain untuk menjadikan negarawan saat dia mengidentifikasi tingkat dukungan yang dibutuhkan program konseling di masa depan, perubahan program yang perlu dibuat, dan tentunya kontribusi program ke organ yang lebih besar. Selanjutnya, Teh. Sekarang terkait analisis biaya dan juga manfaat. Nah, dalam istilah yang disederhanakan, analisis biaya manfaat dari program konseling secara total atau intervensi individu di dalamnya mengacu pada rasio biaya penyediaan layanan untuk tujuan tertentu dibandingkan dengan ekonomi, dan kadang-kadang manfaat sosial juga diperoleh dari program tersebut. Selanjutnya, Teh.
Baik, karena slide-nya tidak masuk, saya jelaskan langsung. Jadi manfaat tersebut dapat bertambah pada individu yang merupakan konsumen langsung dari layanan ataupun intervensi tersebut secara kurang langsung kepada lembaga pendidikan, pemberi kerja, pemerintah, ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi masing-masing manfaat sosial ekonomi ini adalah salah satu hasil yang dicari dari konseling di tempat yang berbeda dan dengan populasi yang tentunya berbeda juga. Analisis biaya manfaat seperti ini merupakan proses yang praktis menambah kejelasan tentang visi dan misi layanan konseling. Maka dengan demikian, implikasi dan pelaksanaan evaluasi program dan juga analisis biaya manfaat dapat menambah bahan bakar untuk konten administrator yang bertindak sebagai advokat dan negarawan untuk konselor dan juga konseling. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tesipa yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf, saya selaku moderator apabila ada kesalahan. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.